Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Pada materi sebelumnya, kalian sudah menyimak apa itu perencanaan karir, langkah-langkah dalam merencanakan karir, dan alternatif pilihan setelah lulus SMA. Kali ini, Ibu akan membahas lebih rinci mengenai pilihan karir setelah lulus SMA. Setelah lulus dari SMA, ada 4 alternatif pilihan karir. Di antaranya, melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mengikuti kursus atau pelatihan, memasuki dunia kerja, dan memasuki kehidupan berkeluarga. Yang pertama yang kita bahas mengenai melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan dan karir yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mendapatkan pekerjaan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk studi ke perguruan tinggi, yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah pemerintah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen milik pemerintah yang lain. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Akreditas perguruan tinggi secara singkat dapat diartikan sebagai peringkat atau mutu dari perguruan tinggi tersebut. Sehingga semakin tinggi akreditasnya, maka mutu pendidikan di perguruan tinggi tersebut bisa dikatakan semakin baik juga. Hal yang harus diperhatikan untuk studi ke perguruan tinggi yang kedua adalah jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Ada 2 jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik atau disebut dengan jenjang sarjana lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jalur pendidikan akademi diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional atau disebut juga dengan jenjang diploma menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja, serta aplikasi ilmu dan teknologi. Jalur pendidikan profesional diselenggarakan oleh akademik dan politeknik. Jenjang perguruan tinggi. Jenjang sarjana itu terdiri dari S1, S2, dan S3. Sedangkan jenjang diploma itu terdiri dari D1, D2, D3, dan D4 yang setara dengan S1. Bentuk perguruan tinggi. Secara umum, untuk perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Hal yang harus diperhatikan untuk studi ke perguruan tinggi berikutnya yaitu sistem penerimaan mahasiswa. Sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes dan tes. Sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes itu biasanya perguruan tinggi akan mengirimkan undangan tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah untuk siswa-siswanya yang berprestasi. Namun secara umum, ada juga sistem penerimaan yang kalian ketahui itu yang dinamakan SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri.
dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa. Biasanya itu diseleksi berdasarkan nilai rapot dan bakat yang dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat kegiatan atau prestasi siswa. Tapi hanya 40% siswa berprestasi dari sekolah yang terakreditasi A yang bisa memasuki jalur ini. Yang kedua itu sistem penerimaan mahasiswa baru secara tes. Ada yang dinamakan SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, merupakan sistem penerimaan mahasiswa baru secara tes yang serentak untuk seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Nomor 2 itu tes mandiri, merupakan penerimaan mahasiswa baru secara tes yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi, diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak lulus di SNMPTN dan SBMPTN, namun masih tetap ingin melanjutkan. Yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan untuk studi ke perguruan tinggi berikutnya adalah perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus tes lagi. Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan adalah biaya murah, bahkan ada yang gratis, mendapat uang saku, adanya kepastian kerja, serta fasilitas yang lengkap. Untuk dapat diterima di perguruan tinggi kedinasan dituntut syarat-syarat tertentu yang terkadang dirasa berat oleh sebagian kalangan siswa. Namun sebenarnya setiap manusia memiliki energi yang tidak terbatas untuk membangun dirinya. Manusia dapat menunjukkan apa saja yang diinginkannya. Apabila memiliki obsesi untuk sukses, jalan akan terbentang menuju tujuan. Apabila memiliki obsesi untuk sukses, jalan akan terbentang menuju tujuan. Asal memiliki program dan melaksanakannya. Tetap membangun kepercayaan diri, serta jangan lupa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sekian dulu penjelasan dari Ibu tentang studi lanjutan ke perguruan tinggi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.